Shalom Kemers, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat. Sebentar kita akan mengikuti ibadah raya secara online. Diawali dengan pujian penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Ikuti seluruh prosesi ibadah dengan sungguh-sungguh. Perhatikan firman Tuhan saat dibagikan. Catat hal-hal yang penting dan jadilah pelaku firman. Ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Setelah ibadah hari ini, jam 3:30 sore ada ibadah khusus remaja dari Junior Community dengan nama CIA, Christian in Action. Ibadah ini dilakukan dengan aplikasi Zoom, sehingga putra-putri Bapak Ibu dapat beribadah dengan semangat banget karena mereka akan bertemu dengan teman-teman sebaya mereka. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk ikut dalam ibadah Junior Community. Setiap harinya kita ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6. Di hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa dari jam 6 malam sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9. Kami sangat rindu Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat ikut terlibat dalam doa pagi dan juga menara doa, karena sangat mudah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian di hari Sabtu kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore. Yuk, ajak putra-putri Bapak Ibu untuk beribadah bersama. Di tanggal 3 Aprilnya ada acara yang seru banget, karena anak-anak Sabtu Ceria akan mengadakan Paskah. Nah, Paskah yang kali ini berbeda karena dilakukan dengan aplikasi Zoom, sehingga putra-putri kita dapat beribadah dan melihat teman-temannya yang sangat bersemangat beribadah. Karena itu daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke nomor WhatsApp Kak Tasya. Kami tunggu ya. Di malam harinya pada hari Sabtu kita ada doa malam jam 7 malam dengan aplikasi Zoom. Link dibagikan ke grup WA yang tersedia. Kembali lagi minggu depan kita akan ibadah raya secara online di YouTube GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Yuk ajak anggota keluarga kita untuk sama-sama beribadah dan mengalami kuasa Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu bertumbuh dalam pemuritan, bisa mendaftarkan dirinya masing-masing ke link yang sudah tersedia. Segera yuk kita mendaftar. Kami rindu sekali bisa melayani Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga mempersilakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Baik persembahan umum, persembahan syukur, persembahan sulung, pengembalian persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama GBI Kabar Baik dengan nomor account
066 1561 903. Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi untuk pembangunan rumah Tuhan Get 2020 ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari dengan nomor account 8705328940. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sampai saat ini setia untuk menabur. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita. Dan kita akan beribadah. Pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah siap? Yuk alami kuasa Tuhan dan nikmati kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, ke dalam keadaan kuat. Mungkin ada beberapa yang sakit, tapi kita percaya waktu kita menyembah Tuhan ada kesembuhan terjadi. Amin. Kita mau mulai ibadah. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Bahkan atas hari demi hari yang kami lalui, kami bersyukur ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami menaikkan penyembahan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami yang ada di rumah, kami yang ada dimanapun waktu kami beribadah, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tetap sama atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau bertata atas puji-pujian kami, berkuasa, dan Kau membebaskan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan antusias bersama saya katakan amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap ada kuasa Tuhan. Sungguh firman-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan.
Kita nggak mau kalah sama lawan di sekitar kita. Kita mau katakan sungguh kau perisai dalam hidup kami Tuhan. Bersama-sama tepuk tangan ya Bapak Ibu, bangga kanan kiri. Ini dari kamu kami amat Tuhan.
terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun setiap kami. Shalom jemaat GBI Kabar Baik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji syukur hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun secara online di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan itu tetap sama kepada kita semua. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas mengenai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa proteksi Tuhan tetap sempurna atas kami, sehingga pada hari ini kami bisa beribadah kembali. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa memahami, kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan atas setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami secara pribadi dan menyingkapkan setiap rahasia-rahasia ilahi. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tema kita sepanjang bulan ini adalah Prepare unto Better. Ya, jadi gembala kita mendapatkan visi supaya setiap kita, jemaat-jemaatnya, itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan di mana kita akan berperang dalam tanda petik ya, melakukan peperangan rohani. Nah, ayat firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dalam pasal ini Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 12 ini ya, Rasul Paulus mengajak kepada kita semua supaya kita mempersiapkan diri dengan mengenakan, dikatakan di sini ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang dimaksud dengan mengenakan perlengkapan seluruh senjata Allah, ini bukan berarti senjata Allah dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita membawa tembakan, membawa pisau gitu ya, membawa pedang, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah perlengkapan senjata rohani. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita akan menghadapi tipu daya muslihat si iblis ya, dikatakan di sini ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, bagaimana cara kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu? Dengan cara kita menggunakan senjata-senjata rohani. Saya akan bahas nanti ya, mungkin minggu depan saya akan membahas mengenai senjata-senjata rohani, apa yang harus kita gunakan. Tapi yang paling pasti adalah kita memiliki satu senjata yang kita pegang setiap hari, yaitu firman Tuhan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan dan seluruh firman Tuhan yang ada di dalamnya, ini dapat kita jadikan senjata untuk melawan tipu daya muslihat iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa menggunakan senjata rohani kita dengan baik? Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita nggak pernah bersaat teduh, kita nggak pernah melakukan hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menggunakan senjata rohani kita dengan baik? Jadi karena itu, mulai hari ini saya mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat di Kabar Baik, yuk mulai bersaat teduh dengan setia. Kalau ketua CS membagikan saat teduh, membagikan perenungan yang mereka terima
terima ketika mereka bersaat teduh. Yuk kita merespon dengan baik ya. Kita juga mau belajar untuk taat dan setia membaca firman Tuhan, karena itulah salah satu senjata rohani yang bisa kita gunakan ya. Dan dalam kisah Daud dan Goliat seperti yang disampaikan oleh gembala kita pada minggu yang lalu ya, itu dikisahkan ada pertarungan antara Daud dan Goliat. Jadi Daud ini adalah sebuah kisah atau sebuah teladan yang sangat baik sekali, di mana Daud menggunakan senjata rohaninya untuk dia melawan Goliat. Nah, peristiwa mengenai kisah Daud melawan Goliat ini ada dalam 1 Samuel 17 ya. Ada 3 pasal di sini. Yang pertama mengenai Goliat menantang tentara Israel, lalu berikutnya mengenai Daud tiba di medan pertempuran, dan berikutnya lagi mengenai perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, ini ayat yang cukup panjang dengan pasal-pasal yang cukup panjang ya. Semua ada 58 ayat. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya akan kita sama-sama belajar dari kisah Daud ini bagaimana dia menggunakan senjata rohaninya. Yang pertama adalah di ayat 23 ya. Saya bacakan ya. Sedang dia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat berikutnya, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu saya loncat ke ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, jadi ini situasi di mana Daud saat itu sedang diminta oleh ayahnya untuk melihat keadaan kakaknya. Jadi Daud belum menjadi seorang raja, dan saat itu adalah kali pertama Daud berjumpa dengan seorang pendekar. Alkitab mencatat seorang pendekar ya, karena memang Goliat ini sangat terkenal sekali ya. Dia memiliki tinggi, di sini dikatakan tingginya adalah 6 hasta sejengkal. Itu kurang lebih sekitar 3,2 meter. Dibandingkan dengan Daud yang waktu itu masih sangat muda, ya, sangat kemerah-merahan dan belum berpengalaman. Ini pasti perbandingan yang sangat jauh sekali ya, Goliat dengan Daud yang kecil sekali. Nah, perjumpaan Daud dengan Goliat saat itu, dan juga ada bangsa Israel yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Goliat ya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari setelah selesai ibadah ini silakan baca secara lengkap ya 1 Samuel 17 ini. Goliat saat itu mengolok-olok bangsa Israel, dan dia juga mengolok-olok Allah mereka. Dan ini membuat Daud merespon ya dengan mengatakan ya, siapakah dia? Ayat 26 tadi ya, siapakah dia yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dari apa yang disampaikan oleh Daud ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat penting sekali. Ketika bangsa Israel mereka lari, sedangkan mereka lari kan, jadi mereka lari karena mereka ketakutan ketika mendengar Goliat menantang mereka. Tapi Daud tidak lari. Daud memiliki cara pandang yang berbeda ya. Daud memiliki hal yang berbeda dibandingkan dengan bangsa Israel ya. Jadi saat itu mereka mendengar kata-kata yang sama.
Mereka ada di tempat yang sama, ya, tetapi responnya berbeda. Kalau bangsa Israel langsung lari terbirit-birit karena ketakutan, tapi Daud justru melihat hal ini dengan cara pandangnya Allah. Luar biasa bukan? Jadi kalau mereka yang bangsa Israel itu bilang, siapakah kita dibandingkan dengan Goliat? Ya, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Goliat, gitu ya, sampai mereka lari terbirit-birit. Tapi Daud malah mengatakan kurang lebih, siapa Goliat dibandingkan dengan Allah kita? Beda kan? Ya, ini cara pandang yang sangat berbeda sekali. Ya, nah demikian juga dengan kita. Waktu kita melihat ada satu masalah yang ada dan Tuhan izinkan ada di depan kita, ya, apakah kita langsung melihat masalah itu menjadi sesuatu yang sangat besar, tapi kita melupakan, ya, ada firman Allah yang akan menolong kita ketika kita menggunakan senjata rohani ini. Nah, Daud ini dia mempraktekkan apa yang dia yakini selama ini, bahwa dia punya Allah yang besar, bahwa dia punya Allah yang sanggup, ya, dia punya Allah yang luar biasa. Jadi yang penting bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita bisa merespon apa yang kita lihat itu, ya. Dan Daud merespon dengan sangat benar sekali. Dia menggunakan firman Allah, dia gunakan kebenarannya, ya. Dia katakan, siapa kamu Daud? Siapa kamu Goliat? Sehingga kamu berani mencemooh Allah saya. Daud menggunakan firman, ya, sebagai senjata rohani untuk dia berani menghadapi Goliat. Nah, lalu kemudian di ayat 32 dikatakan demikian, ya, waktu kemudian bangsa Israel, mereka para pasukan ini, mereka melaporkan kepada Raja Saul bahwa ada seorang anak kecil yang berani menantang Goliat, dan Saul langsung memanggil Daud dan terjadilah percakapan seperti ini. Saya akan bacakan ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, gitu ya. Lalu kemudian saya loncat ke ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud akhirnya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi di kali yang kedua ini Daud tetap memegang prinsipnya dengan benar. Dia tetap mengatakan kepada Saul bahwa dia memiliki keyakinan untuk si Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Ini luar biasa bukan ya? Jadi ada perbedaan, ya, cara pandang Saul dan cara pandang Daud dalam menghadapi kejadian seperti ini, ya. Mereka ada dalam situasi yang sama, mereka ada di tempat yang sama, tapi Saul memandang rendah Daud. Dia bilang, kamu tuh masih terlalu kecil, kamu tuh nggak ada pengalaman, gitu ya. Itu Goliat, dia begitu besar, dia begitu berpengalaman, ya. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah seorang pendekar, dia sudah terbiasa berperang. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Jadi Saul itu menggunakan realita fisik yang ada, Goliat yang begitu besar dibandingkan dengan Daud yang begitu kecil. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia menggunakan firman Allah, yaitu kebenaran sebagai standar hidupnya. Dalam ayat 37 tadi dikatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud begitu yakin
karena dia sudah mengalami dan dia sudah melewati begitu banyak pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat Daud begitu yakin, walaupun dia hanyalah seorang yang sangat muda, dia hanyalah seorang pengembala ternak, tapi dia memiliki prinsip dan keyakinan bahwa dia sanggup untuk mengalahkan Goliat. Dia juga yakin bahwa dia pasti menang. Tidak hanya mengalahkan, dia juga bilang dia pasti menang. Kenapa? Karena dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan janji-janji Tuhan. Dia percaya bahwa firman Tuhan yang sudah dia ucapkan itu akan berlaku buat dirinya juga ketika dia mengalahkan Goliat. Ya, jadi harusnya kita ya sebagai jemaat-jemaat Kristus ya, kita sama-sama adalah anak-anak Allah. Kita juga memiliki keyakinan yang sama seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk dia bisa melawan Goliat, dan seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Ya, dengan kebenaran firman Tuhan itulah dia ikatkan kebenaran itu sehingga dia berani dan dia maju untuk melawan Goliat. Dan Daud memiliki iman yang begitu kokoh, ya, yang begitu kuat, dan itu tidak menghentikan langkahnya untuk dia tetap menghadap ke Saul dan memberanikan diri untuk melawan Goliat. Jadi firman Allah yang dipakai oleh Daud itu tidak hanya menjadi pedang roh buat Daud untuk dia pakai meyakinkan Saul bahwa dia bisa mengalahkan Goliat, tapi itu juga dipakai oleh Daud untuk dia berperang, ya. Saya akan bacakan ayat 45 sampai dengan ayat 47. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Jadi Daud menggunakan firman Tuhan sebagai pedang untuk dia melawan Goliat. Dia katakan bahwa dia punya Allah, dan Allah lah yang berperang bagi dia. Nah, seberapa baik dari kita ketika kita menghadapi masalah dalam masa-masa pandemi ini, kita berani mengatakan bahwa kita punya Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Apa kita perkatakan di dalam setiap doa-doa kita, aku percaya Tuhan yang hidup, aku percaya Tuhan yang besar, aku percaya Tuhan yang sanggup memberikan terobosan, aku percaya Tuhan yang sudah membukakan pintu demi pintu, aku percaya Tuhan bukakan jalan demi jalan kepada kami. Apa kita perkatakan seperti apa yang diperkatakan Daud ketika dia menghadapi Goliat? Apa kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Jadi ini membuat ini mengajarkan kepada kita supaya kita berani untuk menggunakan pedang roh ketika kita sedang menghadapi apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dan dalam kisah ini Goliat akhirnya kalah dan dia mati di tangan Daud. Padahal perlengkapan dia begitu banyak, ya. Dia membawa senjata, ya. Dia membawa pedang, dia membawa tombak, dan dia membawa lembing. Ya, dia membawa begitu banyak perlengkapan senjata dalam arti fisik. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iman dan pedang roh
yang dibawa oleh Daud. Ya, Goliat menganggap enteng Daud. Goliat menganggap kecil Daud ya. Dia menganggap Daud itu tidak ada apa-apanya. Daud itu tidak berdaya. Dia hanya seorang anak kecil saja. Dia memandang rendah Daud karena dia hanya melihat fisiknya dari seorang Daud. Nah, ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting sekali buat kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, jangan menganggap enteng, jangan menganggap rendah, jangan menggampangkan. Biarin aja lah, gitu ya. Saya pasti bisa melewati hal ini karena saya punya pedang, saya punya lembing, ya. Saya punya potensi, saya punya kepintaran, saya punya uang, saya punya harta. Ketika kita mengandalkan apa yang menjadi milik kita, hancurlah sudah seperti Goliat. Dalam kisah ini Tuhan ingatkan, apa yang kita punya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa dan otoritas Tuhan atas hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan itu mampu ya membukakan jalan keluar bagi kita, taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan. Jangan taruh pengharapan itu di atas kekuatan kita sendiri. Ada sebuah ilustrasi Bapak dan Ibu saudara-saudari ya, pada tahun 1911 ada seorang stuntman, pengganti dari artis atau aktor ya. Nah, bernama Bobby Leeds. Dia terjun di air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang dirancang secara khusus. Nah, ketika dia terjun menggantikan aktor di film tersebut, dia selamat dan hanya mengalami cedera ringan saja. Bayangkan, terjun dari atas air terjun Niagara dan tidak mengalami hal-hal yang melukakan buat dia. Nah, kisah keberaniannya ini menjadi perbincangan di mana-mana. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata Bobby Leeds ini diberitakan meninggal dunia di New Zealand. Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? Penyebabnya sangat sederhana. Jadi saat Bobby Leeds ini berjalan kaki di New Zealand, ia terpeleset oleh kulit jeruk. Jadi dia mengalami patah kaki yang parah, akhirnya meninggal karena komplikasi. Nah, ini menjadi sebuah ilustrasi yang menarik karena kita juga kadang-kadang suka dihadapkan pada hal-hal kecil yang kita anggap sepele sehingga kita menanggung dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Dan itulah resikonya ketika kita lalai, kita menganggap remeh, maka kita ketika terpleset oleh kulit jeruk itu kita menjadi tidak berdaya. Padahal ada hal yang lebih besar, yaitu ketika terjun dari air Niagara, kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, maka kita selamat. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu seperti Goliat menyepelekan Daud. Akhirnya apa? Disitulah bahaya mengintip. Ya, disitulah kejatuhan Goliat dan disitulah Goliat gagal. Ya, karena dia menganggap remeh Daud. Ini dari sisi Goliat. Tapi saya mau kembali lagi kepada sisi Daud, di mana Daud menggunakan perisai imannya. Dia menggunakan pedang kebenaran firman Tuhannya untuk melawan Goliat. Oke? Nah, jadi hal yang pertama tadi kita pelajari seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Daud ya itu memiliki cara pandang yang berbeda karena dia menggunakan firman Allah sebagai pedang di dalam hidupnya. Lalu hal yang kedua yang mau saya sampaikan di sini adalah Daud itu memiliki pengalaman-pengalaman iman yang begitu banyak bersama dengan Tuhan. Jadi sebelum pasal 17 ini ya, kita melihat pada saat itu Nabi Samuel datang mengunjungi keluarga Isai dan dia akan mengurapi salah satu dari anak Isai. Tapi apa yang dilakukan oleh Isai, ayah dari Daud ini? Dia malah menyuruh Daud untuk pergi ya ke padang dan menggembalakan domba. Yang digembalakan juga nggak banyak, cuma 2 atau 3 ekor saja. Alkitab menyebut demikian. Nah,
Walaupun Daud dianggap remeh, dia tidak dianggap bahkan oleh ayahnya sendiri, Daud tidak pernah berkecil hati. Di dalam kesendiriannya ketika dia di padang, ketika dia mengembalakan domba, ya, kita membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, Daud selalu memainkan kecapinya. Ya, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Makanya ketika kemudian dalam ayat 34 ya, ketika Saul memandang rendah Daud, lalu Daud bilang begini sama Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ya, dari ayat ini kita melihat bahwa Daud ya itu disertai Tuhan dengan luar biasa. Daud bisa mengalahkan singa, Daud bisa mengalahkan beruang di tengah kesendiriannya. Kenapa Daud bisa begitu? Tadi saya sempat sebutkan ya, bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu membawa kecapinya, dia menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Ya, walaupun mungkin ayahnya tidak menganggap dia, saudara-saudaranya tidak menganggap dia karena dia masih sangat muda dan tidak punya apa-apa, tetapi Daud tidak pernah berkecil hati. Dia tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan ketika hubungan ini terus dibangun, maka Daud memiliki pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Dia sanggup loh mengalahkan singa. Dia sanggup loh mengalahkan beruang. Kenapa? Karena dia punya Allah yang besar. Dia punya iman yang besar, bahwa bersama dengan Tuhan dia akan sanggup melakukan segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin sekarang sering kali kita sendiri, karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk kita berkumpul dengan teman-teman kita. Keadaan tidak memungkinkan kita untuk kita beribadah secara fisik ya, kita bertemu secara fisik dengan teman-teman yang lain. Tapi justru di dalam kesendirian inilah Tuhan mau kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan, sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman iman yang indah bersama Tuhan itu akan muncul dalam setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela kehidupan kita. Jadi hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, apakah kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Seperti Daud, walaupun dia sendiri, dia tidak melupakan Tuhan. Walaupun dia tidak dianggap oleh orang tuanya, dia tidak melupakan Tuhan. Walaupun Saul memandang rendah Daud, tapi Daud tetap dengan keyakinannya bahwa dia punya Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong dia. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai hari ini kita belajar menggunakan senjata rohani kita yang paling terutama, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca dengan setia firman Tuhan setiap hari, supaya melalui kedekatan kita dengan Tuhan, kita semakin mengerti, dan Tuhan semakin menyingkapkan hal-hal yang baru kepada kita setiap hari. Sehingga ketika kita ada masalah di depan kita, kita dengan sanggup dan dengan berani mengatakan, aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang hebat, aku punya Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong saya. Aku punya Allah yang mampu melakukan banyak mujizat atas hidup saya, karena kita memiliki kedekatan yang khusus dengan Tuhan. Ya, kita akan berdoa, kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya seluruh jemaat Kabar Baik, kita mau sama-sama mempraktekkan kebenaran firman Tuhan mulai hari ini. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan melalui kisah Daud dan Goliat ini. Kami mau belajar menggunakan senjata rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menggunakan firman Allah dalam setiap bagian kehidupan kami, memperkatakannya seperti Daud memperkatakannya di hadapan Goliat. Dia tidak takut karena dia punya Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong Daud. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan, permampukan kami untuk kami bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami, berikan kami roh-Mu Tuhan, berikan kami kuasa-Mu Tuhan, supaya kami bisa menghadapi setiap bagian kehidupan ini dan menjadi pemenang-pemenang dalam setiap permasalahan yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, dan setelah ini Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali kepada minggu berikutnya Tuhan. Kami akan kembali dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam hal-hal yang kami kerjakan setiap hari. Tapi kami tahu Kau punya Allah yang menyertai kami. Kau punya Allah yang menolong setiap bagian kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami. Kami rindu Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menuntun langkah-langkah kami, bahkan menggandeng kami dalam setiap langkah-langkah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar Tuhan, kami mau membuka hati kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami siap untuk terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah apa yang sedang Kau kerjakan. Bila kiranya kasih, sukacita, dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan yang manis dari Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu jemaat Kabar Baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.